memohon ampunannya. Astagfirullah, memuji kebesarannya. Masya Allah, lafalkan doa memohon ridho dan rahmat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadi lil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'ala Qur'ana syifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mukminin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah. Segala puji adalah milik Allah. Atas perkenannya segala kebajikan dapat terlaksana, segala keinginan dapat terpenuhi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada masjid yang kita cintai ini termasuk salah satu kebajikan yang terlaksana semata-mata karena perkenan dari Allah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah tetap tersampaikan, tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi suci, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita yaitu surat Al-Baqarah ayat 224. Kita ulangi sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'alullaha urdatan liaimanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu samiun alim. Wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang antabaru untuk kalian berbuat baik, watattaku dan bertakwa, watuslihu bainan nas yaitu menciptakan kedamaian di antara manusia. Wallahu samiun alim. Dan Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa sumpah. Jadi ada beberapa sumpah yang menggunakan nama Allah. Ada yang pertama atau istilahnya adalah qasam, yaitu bersumpah dengan menyebut nama selain Allah SWT. Jadi dia bersumpah tetapi tidak menggunakan nama Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, ada orang itu bersumpah ya, tetapi untuk kepentingan-kepentingan, jadi untuk kepentingan-kepentingan keuntungan pribadi. Biasanya ini bersumpah di dalam jual beli. Dia bersumpah menggunakan nama Allah. Jadi untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan duniawi. Dan ada juga yang ketiga itu bersumpah dengan nama Allah. Dan sumpah ini adalah mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mendahului kehendak Allah.
Jadi sekali lagi saya ulangi, ada orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Jadi dia bersumpah pokoknya demi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan wallahi atau demi Allah, tetapi dia menyebut selain Allah. Demi gunung atau demi apa. Dia bersumpah dengan selain nama Allah. Yang kedua, ada orang bersumpah untuk kepentingan duniawiyah. Dia bersumpah untuk penglaris, sumpah untuk menarik perhatian orang lain, biar orang lain itu kemudian tertarik dan mau membeli sesuatu yang dia tawarkan. Dia bersumpah, kebanyakan sumpah ini adalah sumpah dusta. Jadi dia kadang-kadang kita itu untuk meyakinkan orang lain itu melibatkan Allah SWT di dalam sumpah kita itu. Wallahi, dagangan ini adalah asli, padahal tidak asli. Wallahi, bahwa tadi ada orang menawar 50.000, padahal harganya barang ini cuma 10.000. Wallahi, tadi ada orang menawar 20.000 tetapi tidak saya berikan, padahal barang itu adalah harganya cuma 5.000. Tapi untuk meyakinkan orang dan menarik perhatian orang untuk membeli barangnya, kadang-kadang dia bersumpah dusta atas nama Allah. Itu sumpah yang tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah ada orang yang bersumpah atas nama Allah mendahului kehendak Allah. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, anna rajulan qala wallahi yaghfiru li fulan wa anna Allah ta'ala qala man dalladhi yata'ala ala alla aghfir li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa batu amalaka au kama qala. Jadi pada zaman Bani Israel ada dua orang saling bersaudara. Yang satu ahli ibadah, siang puasa, malam melaksanakan sholat, luar biasa ibadahnya. Bahkan hidupnya diisi dengan ibadah-ibadah, menghatamkan Quran, puasa. Kalau siang puasa, kalau malam dia bangun untuk melaksanakan amalia-amalia ibadah. Kemudian salah satu dari saudaranya tadi itu kemudian memberi peringatan aksir. Nah, aksir itu adalah bahasa kinaya menunjukkan dikurangi ibadahmu itu. Kamu punya hak, istrimu punya hak, anak-anakmu juga punya hak yang harus kau tunaikan. Jangan dipakai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, kemudian keluargamu tidak mendapatkan perhatian. Aksir. Kemudian setelah itu dia menyembah, wallahi, kau tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Dia bersumpah kepada saudaranya yang mengatakan tadi, aksir mengingatkan, wallahi, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi, dia bersumpah menggunakan kata nama Allah, wallahi, Allah tidak akan pernah mengampuni kamu. Karena mungkin dia bergelimbangan dengan dosa, bergelimbangan dengan dosa, dan mungkin dosa kecil bahkan dosa besar dia lakukan. Mungkin selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian Allah mengirim dua malaikat menjelaskan bahwa yang mengatakan bahwa kau demi Allah kau tidak akan diampuni oleh Allah, justru amalnya hilang semuanya. Karena apa? Karena ada rasa ujub dalam dirinya, ada rasa kibrun, ada rasa sombong dalam dirinya. Merasa
dia beribadah kepada Allah, merasa dekat dengan Allah, kemudian dia seenaknya bisa mengatur kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendak Allah. Allah Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka seluruh amalnya yang selama dia lakukan, kalau siang dia puasa, kalau malam dia beribadah, fa'akbat, semuanya ludes. Sedangkan Allah SWT justru mengampuni saudaranya, yang dikatakan mengingatkan tadi aksir itu justru mendapatkan ampunan dari Allah SWT segala dosanya. Karena apa? Dalam dirinya tidak ada sifat ujub, dan dalam diri tidak ada sombong, yaitu merendahkan orang, mengecilkan orang, dan merasa dirinya yang paling hormat, dan kemudian mendapatkan apa? Mendapatkan karena ujub ya, jadi ujub, merasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Nah, sumpah yang keempat ini adalah namanya ila. Namanya ila. Nanti akan kita jelaskan di dalam ayat selanjutnya. Ayat 224 ini, walat taj'alu ghaura urdatan li aymanikum antabarru wa tataku wa tuslihu bainan nas. Allahu samiun alim. Masih ingat peristiwa hadis ifki? Hadisul ifki? Panjenengan pernah dengar istilah hadisul ifki, yaitu hadis bohong tentang menyebarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin yaitu Sayyidah Aisyah. Ketika pada peristiwa perang Bani Muthalib, jadi Rasulullah SAW kalau melaksanakan perjalanan jauh, mungkin di sana juga ada peperangan, maka Rasulullah akan mengundi istrinya siapa yang akan menemani Rasulullah SAW. Nah, undian pada waktu itu jatuh kepada Sayyidah Aisyah untuk mengikuti perjalanan bersama Rasulullah SAW. Kemudian terjadi peristiwa, yaitu yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tentang bahwa Aisyah itu selingkuh dengan Sofwan al-Mu'attal. Nah, kemudian berita ini menyebar di Madinah yang luar biasa. Tidak akan saya ceritakan di sini karena waktunya. Itu adalah kajian dalam Sirah Nabawiyah, diceritakan secara detail beberapa ayat yang turun terhadap peristiwa hadis ifki yang disebarluaskan oleh Abdullah bin Ubay al-Sahul ini, yang menuduh bahwa Aisyah telah selingkuh dengan namanya Sofwan al-Mu'attal. Nah, kemudian pada waktu itu terjadi ada namanya Ummu Mistah. Ummu Mistah ini jariyahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Ummu Mistah ini jariyahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ternyata Ummu Mistah ini juga ikut menyebarkan berita itu sampai kepada masyarakat tempat Aisyah dilahirkan. Nah, kemudian karena berita itu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq melihat putri kesayangannya kemudian difitnah sedemikian rupa, maka beliau bersumpah, saya tidak akan pernah memberikan bantuan lagi kepada Mistah. Jadi selama ini Mistah itu adalah orang yang mendapatkan donatur dari Abu Bakar As-Siddiq. Segala kebutuhannya disokong oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sejak beliau ikut Ummu Mistah ini menyebarkan berita hadisul ifki ini, berita kebohongan ini, maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah, saya akan memutus untuk memberikan sokongan kepada Ummu Mistah. Kemudian ayat ini turun. Ayat ini turun, wala taj'alu ghaura urdatan li aymanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Kemudian Allah SWT menegur Abu Bakar As-Siddiq bahwa jangan sekali-kali bersumpah menggunakan nama Allah sehingga menjadi penghalang untuk berbuat baik, antabarru wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, wa tuslihu bainan nas, kemudian untuk berislah di antara manusia. Akibatnya apa yang terjadi? Abu Bakar tidak melakukan kebaikan, Abu Bakar tidak mendekatkan diri kepada Allah, Abu Bakar kemudian
tidak menciptakan perdamaian, justru memperkeruh perseteruan. Makanya Allah SWT kemudian mengikatkannya. Itu adalah sumpah yang menjadi penghalang. Tadi sumpah dusta, kemudian ada sumpah untuk duniawiyah, ada sumpah dengan tidak menyebut dengan nama Allah, sumpahnya dibuat untuk keguyonan. Kemudian yang keempat, sumpah sumpah apa? Sumpah untuk mendahului kehendak Allah. Dia mendahului kehendak Allah. Jangan sekali-kali menyumpahi orang. Wallahi kan gak iso nyaur. Wallahi kan gak ngarah iso ngelakoni seperti ini. Nah, itu mendahului kehendak Allah. Jadi hati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak menyebut nama Allah, tapi kadang-kadang kalau kita ngepul orang, gak ngarah iso awakmu. Hati-hati. Kalimat gak ngarai awakmu itu berarti mendahului kehendak Allah. Tidak boleh. Apalagi kalau ditambahi dengan sumpah, wallahi, kamu gak akan bisa. Nah, itu gak boleh. Ngekul orang itu tidak boleh. Nah, ini ditambahi dengan sumpah, wallahi, Allah tidak akan pernah mengampuni awakmu. Ternyata apa yang terjadi? Justru yang mengatakan seperti itu ada rasa ujub, ada rasa kesombongannya, dan meremehkan orang lain sehingga menjadikan nama Allah dalam bersumpah. Dan orang itu mendahului kehendak Allah. Kemudian sumpah yang menjadi penghalang untuk berbuat baik. Wallahi, saya tidak akan pernah berbuat baik kepadamu. Wallahi pun gak ngarep tak utangi maneh. Ada orang utang gak nyaur-nyaur, tiba kemudian kok orangnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan seseorang yang banyak hutangnya. Kemudian ada orang yang mengatakan, wallahi demi Allah, saya tidak akan memberi pertolongan lagi kepada kamu jikalau kamu membutuhkannya ini. Nah, sumpah yang seperti itu menjadi penghalang untuk berbuat baik. Asalnya biasanya mau sedekah, akhirnya kamu sedekah. Jadi banyak sekali-kali kadang-kadang kita itu bersumpah menyebutkan nama Allah untuk menjadi penghalang kita berbuat baik. Demi Allah, aku nggak akan ngasih bantuan lagi. Demi Allah, aku tak gelem nolong lagi. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyapa lagi dan lain sebagainya. Nah, itu namanya menjadi. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada keluarganya Ummu Mistah. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wa huwa ghafurun halim. Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Ada yang tidak sengaja. Jadi bersumpah tapi sumpahnya tidak sengaja, tapi menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak sengaja dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, tetapi tidak ada maksud kesengajaan untuk bersumpah itu. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi hati-hati, sumpah itu ada kafarnya. Jangan mudah bersumpah. Sumpah itu ada kafarnya. Dan kemudian selanjutnya adalah sumpah. Ya, ada sumpah lagi, namanya ilah dalam hukum munakahat. Itu namanya ilah, yaitu bersumpah. Di sebuah Al-Quran disebutkan lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ata asyhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ya, ada sumpah lagi. Hati-hati dengan sumpah. Jadi sumpah itu banyak sekali diatur dalam Al-Quran, termasuk sumpah dalam apa? Dalam kehidupan berumah tangga. Yaitu namanya ilah. Ya, ilah al-khalfu itu juga artinya al-qasam, itu artinya sumpah. Tapi Allah menyebut sumpah seorang suami kepada istrinya, wallahi demi Allah, aku tidak akan melakukan mengumpuli dirimu. Jadi ada yang bersumpah saking gergeten melihat istrinya, kandhanane angel, tuturane angel. Kemudian suami ini bersumpah, wallahi saya tidak akan bersetubuh dengan kamu. Wallahi saya tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan kamu. Nah, ini namanya ilah. Bersumpah. Orang yang sudah mengucapkan ilah ini itu menunggu 4 bulan. Menunggu 4 bulan.
Min nisaihim tarabbusu arba'at asyhur. Ditunggu sampai 4 bulan. Kalau sebelum 4 bulan kemudian dia merujuk istrinya, menarik sumpahnya atau melaksanakan atau tidak melaksanakan sumpahnya tadi itu, maka dia kena kafaroh. Tapi kalau sampai 4 bulan kemudian tidak ada sikap, nah, disebutkan di sini fa in fa'u, dan jika mereka kembali mencampuri istrinya, rujuk, ya, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha pengampun dan rahim dan penyayang. Jadi ada ghafurun halim, ada ghafurur rahim. Jadi jikalau mereka menarik kembali sumpahnya, maka dia kena kafarah. Jadi 4 bulan. Kenapa kok 4 bulan? Ada sebagian ulama, para mufassir berbeda pendapat. Ukuran suami istri tidak melakukan hubungan suami istri itu ya batasnya 4 bulan. Jadi seorang suami tidak melakukan hubungan suami istri itu paling lama secara psikologis itu adalah 4 bulan. Makanya Allah menggunakan kata-kata tarabbus arba'at asyhurin, yaitu 4 bulan yang jadi patokan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 bulan. Fa in fa'u fa innahu ghafurur rahim. Jikalau dia kemudian merujuknya, maka sebenarnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi kalau sampai 4 bulan, menjelang 4 bulan, kemudian dia tidak menarik sumpahnya alias melaksanakan sumpahnya bahwa dia tidak akan mengumpuli istrinya selamanya, kemudian dia melaksanakan sumpah itu, maka berarti dia melanjutkan setelah 4 bulan itu kemudian melaksanakan perceraian. Jadi 4 bulan ukurnya. Kalau selama 4 bulan itu si suami menarik sumpahnya, dia kena kafaroh, merujuk. Tapi kalau kemudian selama 4 bulan, akhir dari 4 bulan, kemudian dia menceraikan istrinya, maka berarti dia berazam memang sudah tidak menyukai istrinya, baru kemudian azam untuk melakukan tolak. Fa in azamu tolaqa fa innallaha sami'un alim. Dan jika mereka bertetepatan hati untuk bercerai, jadi sommamu sudah tekad bulat, selama 4 bulan ditunggu, ya selama 4 bulan ditunggu, kemudian menghadap pada hakim, kemudian mengikrarkan talaknya. Jadi mengikrarkan talaknya. Fa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Al-Baqarah menggunakan in. Ini satu huruf, ya. Bisa dikatakan huruf syarat, huruf syarat. Tetapi in dimaksudkan di sini. Jadi nanti ada 2 huruf yang mendampingi kata-kata tolak itu dalam Al-Quran itu. Ada huruf in dan ada huruf idza. Jadi nanti ada huruf in dan ada huruf idza. Untuk sementara ini Allah menggunakan kata-kata in wa in azamu tolak. Apakah sudah kau pikir? Ini belum talak, belum terjadi talak. Ini masih menunggu 4 bulan tadi. Tarabbus arba'ata asyhur. Dalam proses menunggu 4 bulan ini Allah mengingatkan wa in. Ketika kamu sudah ingin menyatakan menalak istrimu, Allah mengingatkan in. Apakah sudah kau pertimbangkan matang-matang untuk menjatuhkan talak kepada istrimu? Itu yang tersirat dalam kata-kata in tadi. Apakah sudah kau pertimbangkan betul ketika kau akan bercerai atau menceraikan istrimu itu menggunakan kata-kata in Allah Subhanahu wa taala. Huruf in itu luar biasa. Jadi Allah pertanyakan, apakah kamu sudah yakin
Imanmu di mana? Ketika kau melamar menghitbah seorang wanita untuk menjadi istrimu dan hidup bersama-sama kamu selama beberapa tahun dan kamu merasakan kenikmatan hidup itu, artinya ada kemanfaatan dalam hidup itu. Makanya Allah mengingatkan kata-kata in azamut tolak. Kalau kamu sudah bertekad untuk melakukannya semuanya itu, Allah mengingatkan lagi, imanmu tegendi, persiapanmu betul, tak akibatnya gimana? Kalau kamu nanti bercerai, anak-anakmu bagaimana? Dan lain sebagainya. Dan perlu diingat bahwa orang itu yang bercerai itu harus ngasih mut'ah, harus mengasih uang hiddah, harus memberikan biaya-biaya dan sebagainya. Apalagi kalau tolak-tolak raj'i. Maka tolak raj'i itu seperti hubungan suami istri, tapi tidak boleh melakukan persetubuhan. Hanya itu dong, memberikan nafkah tetap. Apa sudah kau pikir untuk menalak istrimu? Nah, ini kata-kata ini tuh. Wa in azamut tolako fa innahu wasami'un alim. Tadi Allah berbicara kepada suaminya, wa in azamut tolak. Nah, sekarang ini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada istri yang sudah ditalak. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru, suci atau haid. Ada yang mengatakan al-quru diartikan haid, ada yang mengatakan diartikan sebagai tuhur suci. Jadi seorang wanita, seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya itu berlaku masa iddah. Masa iddahnya adalah salah satu quru. Ya setidak-tidaknya adalah 90 hari lah. 90 hari hitungan yang paling pasti ya 90 hari. Kalau dijangkepkan ya 100 hari. Wala yakilu lagunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamahinna. Istri juga punya hak untuk membalas. Kalau suami punya hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, suami itu punya 2 hak kan? Hak talak dan hak rujuk. Hak talak dan hak merujuk. Nanti akan dibahas. Wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusala satakuru. Jadi berlaku untuk orang dicerai adalah menunggu masa iddahnya adalah salah satu quru. Talak itu ada 2, Pak. Ada talak sunni, ada talak bid'i. Talak sunni itu ketika istri ditalak itu dalam kondisi suci dan belum dikumpuli, betul-betul suci dan belum dikumpuli, itu namanya talak sunni. Dan yang kedua adalah talak bid'i. Satu, ketika istri dalam kondisi haid, dan yang kedua istri dalam kondisi hamil, dan yang ketiga adalah istri dalam kondisi suci tapi sudah dikumpuli. Itu talak bid'i. Talak bid'i itu tidak boleh, Pak. Harus dirujuk. Jadi ada kasus gitu ya. Ada orang menceraikan istrinya dalam kondisi sunni, dalam kondisi suci yang belum dikumpuli. Tapi istri nggak mau dicerai, Pak. Istri nggak mau dicerai, tapi kadung dijatuhkan perceraian untuk dibawa ke pengadilan agama untuk diikrarkan di sana. Urus surat menyurat dan lain sebagainya. Ya, mohon maaf ya, si istri ini karena nggak mau diceraikan sama suaminya. Begitu urus surat menyurat, kemudian dia datang ke rumah istri yang sudah diceraikan tadi, tapi secara cerai belum diikrarkan di pengadilan agama. Jadi namanya suami istri yang belum ada putusan dari pengadilan agama. Istrinya tahu kalau suaminya mau datang, kemudian dia berdandan sedemikian rupa, mungkin dandannya adalah sedemikian menarik, bahkan lebih menarik sebelum diceraikan sama suaminya. Akhirnya terjadi hubungan suami istri.
terjadi hubungan suami istri. Setelah itu kemudian dibawa ke pengadilan agama. Istri mengaku, tadi malam suami saya menggauli saya, ya Pak Hakim. Akhirnya nggak jadi, Pak. Kenapa? Sudah dikumpulin. Nah, kalau jadi ini nanti, kalau diceraikan kemudian dia jadi. Nah, itu yang dikatakan oleh ada talak, ada dua talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni itu yang diperbolehkan, istri dalam kondisi suci dan belum dikumpuli, talak sunni. Kalau talak bid'i, talak yang terlarang, yaitu ketika istri dalam kondisi haid. Orang haid itu masih belum jelas. Nanti haidnya berhenti kemudian jadi. Kemudian yang kedua adalah ketika hamil, dan yang ketiga adalah ketika suci tapi sudah dikumpuli, namanya bid'i. Itu ulama berbeda pendapat tentang memaknai itu semuanya, termasuk talak ketika datang dari haid, apakah talak bid'i, apa talak sunni, ulama berbeda pendapat. Wala yahilu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi ashamihinna. Dan jangan sekali-kali istri yang ditalak tadi, al-mutallaqat tadi itu, menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya. Di sini loh, luar biasa. Jadi yang tahu boteannya rumah tangga itu ya istri sama suami. Tapi istri itu lebih mengetahui boteannya. Orang lain nggak bisa lihat, bahkan suaminya itu tidak bisa. Makanya ada dalam surat Al-Baqarah ayat pertama itu Allah kan mengatakan bahwa orang kafir musyrik itu lebih mengetahui Muhammad daripada mengetahui siapa anaknya. Dan yang tahu itu istri. Tahu istri. Nanti akan ketemu ayat itu, nanti akan saya ceritakan. Tapi ayat itu kalau diceritakan di forum seperti ini, khawatir nanti menjadi perhara rumah tangga. Jadi yang tahu itu ya istri. Walayatumna ma khalaqallahu fi arkamihinna in kunna yu'mina billahi wal yaumil akhir. Jikalau istri-istri ini beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, jangan menyimpan. Wis suci belum, wis suci belum. Dia bisa saja mengundur-undur agar apa? Agar santunan dari suaminya yang berupa mut'ah tadi itu tidak berhenti. Mestinya dia waktunya sudah selesai masa tarobusnya, masa idahnya, tapi dia tetap masih mengatakan menyimpan rahasianya. Belum suci saya. Supaya apa? Supaya santunan dari apa? Santunan dari suaminya itu tidak terputus, yang berupa mut'ah tadi itu, atau biaya iddah, atau mungkin kalau dia punya anak menyusui, upah untuk menyusukan anaknya kepada orang lain itu tetap diberikan oleh suaminya. Atau mungkin sandang pangannya dia itu tetap diberikan oleh suaminya, maka dia membohongi suaminya biar masanya panjang. Ada juga yang mengatakan bahwa padahal dia hamil, kemudian dia menyimpan kehamilannya itu, kemudian menikah dengan orang lain. Ketika dia lahir, anaknya siapa? Apa anaknya suami yang pertama, apa anaknya suami yang kedua? Makanya Allah mengatakan, wala yahilu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arkamihinna in kunna yu'mina billahi wal yaumil akhir. Allah memberikan ketetapan, jikalau kau beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, jangan sekali-kali menyimpan rahasia di dalam rahimmu. Kalau hamil, katakan hamil. Ada peristiwa itu kan, diceraikan sama suaminya, tapi dia kondisi hamil, maka datang kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah suruh untuk merujuknya. Ada yang hamil kemudian lahir dalam perkawinan yang kedua. Pertanyaannya sekarang, apakah anak ini anak yang kedua apa anak yang pertama? Akan terjadi problem tentang kenasaban. Wa bulatuna ahaqqu biratihinna fi dzalika in aradu islaha. Jadi talak itu ada dua, ada talak roj'i, ada talak bain.
Raj'i itu punya hak untuk dirujuk selama masa iddah. Kalau talak bain itu jelas, bebas, terang benderang. Berarti dia betul-betul bebas, sudah boleh menikah dengan orang lain. Itu talak bain. Jadi ada talak raj'i dan ada talak bain. Talak raj'i itu apa? Talak yang bisa dirujuk ketika pada masa iddah. Kalau talak bain sudah tidak bisa dirujuk, boleh menikah lagi tapi dengan pernikahan akad yang baru. Nah sekarang siapa yang paling berhak merujuk istri yang diceraikan itu? Allah menegaskan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biratihinna fi dzalika in aradu islaha. Jika dia menginginkan islah selama masa iddah, salah satu guru tadi, suami boleh merujuk istrinya. Jadi sekarang pertanyaannya, Pak, ada orang menceraikan istrinya, talak pertama, bukan cerai pertama ya, talak pertama. Suami itu nggak seneng sama istrinya karena istrinya melakukan perbuatan apa, kemudian ditalak, yang menurut dia tidak masuk akal, ditalak. Bolehkah suami itu menikah lagi sebelum masa iddahnya istrinya itu selesai? Boleh apa enggak suaminya menikah lagi dengan orang lain? Yang masa iddah itu istri apa suami? Boleh apa enggak? Atau mungkin ada wanita yang lebih menarik, kemudian melihat istrinya, kemudian istrinya dicerai, kemudian belum selesai masa iddah istrinya, kemudian suaminya menikah lagi dengan gadis lagi yang memberikan janji-janji. Boleh apa enggak suami menikah lagi padahal istrinya belum masa iddah? Boleh, asal izin poligami ke pengadilan agama. Jadi kalau talak raj'i itu, Pak, talak raj'i itu masih berlaku, Pak. Muamalah antara suami dan istri kecuali jima. Memberikan nafkah tiap bulan ya masih. Makanya kemudian oleh pengadilan kadang-kadang dirapel jadi satu. Ada mut'ah, ada biaya iddah, ada biaya anak dan sebagainya, dirapel jadi satu. Walaupun begitu sudah dirapel, dibayari semuanya, tetap suami tidak boleh melakukan nikah lagi sampai selesai istrinya, selesai masa iddahnya, betul-betul bain. Jelas. Wa bulatuna ahaqqu biratihinna fi dzalika in aradu islaha. Maksudnya seperti itu. Nah, hukum di Indonesia itu memungkinkan bahwa seorang laki-laki boleh menikah lagi dengan wanita lain ketika talak raj'i asal mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jadi dianggap poligami. Dianggap poligami, harus izin dari pengadilan agama. Kalau nggak ada izin dari pengadilan agama, bolak-balik dengan poligami. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Jadi istri yang dicerai, berarti perempuan itu punya, wanita itu punya sama haknya bil ma'ruf, walirijali alaihinna darajat. Dan laki-laki suami itu ada tambahan sedikit derajat, namanya mizatun, yaitu keistimewaannya satu. Dalam bidang apa? Taklif, bukan tasrif. Jadi laki-laki dengan suami itu beda satu derajat, tapi dalam bidang taklif, dalam bidang muamalah hukiyah, tidak dalam bidang tasrif, yaitu kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan suami, tapi orang yang bertakwa. Banyak contohnya, istrinya Fir'aun, ya, ya, istrinya Fir'aun. Jadi beliau lebih mulia daripada Fir'aun. Jadi sebagai taklif dia punya kewajiban sebagai istri, tapi tidak punya kewajiban taat. Kewajibannya kepada adalah kewajiban muamalah, kewajiban taklif. Tapi soal tasrif itu adalah atqakum, adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taklifnya, mukalafnya istri
Suami ada al-qiwam, suami membagikan hartanya kepada istrinya. Suami jadi pemimpin imarah, pelindung, pemimpin, kemudian dalam hal memberikan nafkah, dalam bidang taklif, tapi tidak dalam bidang tasrif. Yaitu kemuliaan di sisi Allah adalah orang bertakwa. Wallahu azizun hakim. At-talaqu marratan. Jadi talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Ya, setelah suami menahan rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan, fa imsakum bima'rufin aw tasrikum bi ihsan. Jadi ditalak, kemudian dirujuk, kemudian ditalak lagi, ya. Kemudian dirujuk lagi, berarti 2 kali. Talak 2, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali yang boleh dirujuk. Talak pertama, kemudian merujuk, kemudian setelah rujuk, kemudian talak lagi, kemudian rujuk lagi. Ya, itu at-talaqu marratan. 2 kali saja boleh dirujuk. Kalau sampai talak yang ketiga, fa imsakum bima'rufin aw tasrikum bi ihsan. Ya, jadi setelah itu suami dapat menahan imsak, yaitu terus memperjalankan perjalanannya untuk rumah tangga, au tasrih atau melepaskan, menceraikan dengan baik. Jadi menceraikan dengan baik. Imsakum, jadi fa imsakum bima'ruf au tasrihim bi ihsan. Jadi tetap ditahan atau kemudian dilepaskan untuk tidak dilanjutkan pernikahannya. Sampai 2 kali. Jadi sampai 2 kali. Jadi ada orang jahiliyah itu sainai sendiri Pak zaman dulu. Cerai, rujuk tanpa ada perdoaan. Dan itu sangat idror, yaitu menyakitkan seorang istri. Wala yakin lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyaqafa illa yuqima hududallah. Ya. Wala yakin lakum, tidak halal bagi kamu mengambil kembali suatu mahar yang telah kau berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami istri khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jadi kalau sudah ba'da dukhul, maka suami tidak boleh mengambil mahar yang diberikan. Kalau di sini nggak berlaku Pak mahar seperti itu. Kalau di Arab berlaku. Mahar itu berupa kebun. Mahar itu berupa tanaman, perkebunan. Itu maharnya orang menikah itu. Jadi suami tidak boleh Pak mengambil lagi mahar yang dia berikan kepada istrinya, tadi nggak boleh. Ila yakhofa ila hududallah, kecuali khawatir tidak bisa menegakkan ketentuan-ketentuan Allah. Jadi khawatir disalahgunakan mahar tadi. Fala junaka alaihima fi maftadat bi. Ya, ini. Fa in kibtum alla yuqima hududallah fala junaka alaihima fi maftadat bi. Jadi kalau khawatir, jadi kalau terjadi kekhawatiran terhadap mahar tadi, ayuqima hududallah, tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ya, ini ada istilah khulu. Jadi khulu, jadi istri boleh Pak mengembalikan maharnya. Yang dikhawatirkan nanti tidak bisa menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, maka istri boleh mengembalikan maharnya kepada suaminya. Bimaftadat sebagai tebusan. Itu namanya khulu. Kemudian kemudian suaminya baru menceraikan istrinya. Jadi ada istilah talak, ada istilah ila, ada istilah khulu. Yaitu dalam ayat 229 ini.
tilka hududullahi fala ta'taduha. Junaka alaihima fi maftadat bi tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah ketentuan Allah. Jangan melampaui batas. Dan talak itu dua kali. Kemudian istri boleh melakukan hulu, mengembalikan mas kawinnya. Jadi maka ayat ini turun memperbaiki keadaan yang buruk tadi untuk mengatur urusan pernikahan, talak dan rujuk dengan sebaik-baiknya. Selama masih dalam talak 1, talak 2 suami boleh rujuk dengan cara yang baik atau tetap bercerai dengan cara yang baik pula. Yang dimaksud dengan yang baik adalah selama dalam iddah perempuan masih mendapatkan uang belanja, ya, masih boleh tinggal menumpang di rumah suaminya. Kemudian diadakan pembagian harta perceraian dengan cara yang baik pula, sehingga perempuan itu sudah diberikan haknya menurut semestinya. Kalau sudah benar-benar cerai, suami tidak boleh mengambil kembali apa yang telah diberikan tadi itu kepada istrinya seperti mahar dan lain-lain. Bahkan sebaliknya, mahar ditambah lagi dengan pemberian agar terjamin hidupnya sesudah diceraikan, yaitu mut'ah. Jadi apa yang telah diberikan kepada mantan istrinya tadi itu ditambah lagi dengan mut'ah, wa matti'uhunna, dikasih mut'ah. Jadi ditambah lagi. Sekarang kan enggak, kan perceraian tidak seperti itu. Nanti ditambah lagi karena apa? Sudah tidak disokong lagi oleh kehidupan suami. Apabila suami istri dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan ketentuan Allah jika hal ini disebabkan oleh pihak suami tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang diberikannya itu, khawatir. Ya. Tetapi kalau hal itu disebabkan oleh istri karena kebencian kepada suaminya dan takut ia tidak akan berlaku adil terhadapnya, maka istri boleh memberikan kembali. Jadi kalau istri kemudian sudah tidak suka dengan sikapnya suaminya, perangai suaminya, maka istri boleh mengembalikan maharnya kepada suaminya lagi dan suaminya menceraikannya. Itu namanya hulu. Dan suaminya tidaklah berdosa mengambil kembali pemberian itu. Enggak dosa. Katakan dulu maharnya kebun, kemudian kebun itu dikembalikan lagi kepada suaminya dan suami tidak berdosa asal suaminya mau menceraikan dengan baik, asal dapat diceraikan, dinamakan hulu. Diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Majah dan Nasai, Ibnu Abbas, seorang wanita bernama Jamilah, ya, bernama Jamilah, saudara Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu istri Sabit bin Qais, datang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, suamiku Sabit bin Qais tidak akan kupatuhi perintahnya lagi karena aku marah melihat tingkah lakunya yang tidak baik dan takut kalau aku jadi istrinya akan menjadi kafir. Lama-kelamaan aku bisa menjadi kafir. Dan durhaka kepada suamiku, khawatir nanti dia berkhianat dan durhaka kepada suamiku. Rasulullah, apakah engkau bersedia memberikan kembali kebun yang sudah diberikan suamimu sebagai mas kawin dulu? Dan dengan demikian engkau akan dicerainya. Saya bersedia mengembalikan asal aku diceraikan ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepada hai Sabit, terimalah kembali kebunmu itu dan ceraikanlah dia kembali. Nah kalau hulu nggak ada rujuk. Yang ada rujuk itu adalah ikrar suami untuk menjatuhkan talak. Boleh menikah lagi dengan istrinya, boleh, tapi nunggu masa iddah dengan akad yang baru. Ada sebagian yang berpendapat bahwa hulu sudah tidak boleh rujuk lagi. Karena apa? Istri sudah mengembalikan mas kawin atau pemberian dari suaminya. Itulah ya masih ya berkaitan dengan kekeluargaan. Jadi keluarga itu penting sekali. Jadi sebagai tujuan yang utama dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat, urusan perceraian pun juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi istri itu jadi istri itu ketika dicerai harus menunggu masa iddah selama salah satu guru.
Dan talak itu talak roji itu hanya dua kali. Nah, seandainya dia sudah mentalak istrinya sampai 2 kali, talak rujuk, kemudian ditalak lagi, maka dia tidak boleh hak untuk merujuk kembali. Tidak boleh menikah lagi sama mantan istrinya. Nah, nanti ayat selanjutnya akan dijelaskan bahwa selama mantan istrinya kemudian menikah lagi dengan orang lain, dan semuanya ada aturannya, ketentuan dari Allah, baru kemudian selesai masa iddahnya, kemudian kok ada keinginan untuk merujuk kembali, maka boleh. Itu memberikan gambaran kepada kita nanti. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan disampaikan itu. Fa in talaqaha fala tahillu min ba'du hatta tankika zaujan ghaira, yaitu ayat 230-nya. Insya akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang karena ayatnya ini panjang-panjang. Jadi ayatnya adalah panjang-panjang, jadi sehingga pembahasannya khawatir waktunya sudah habis. Sekali lagi, jadi ada istilah talak, ada istilah rujuk, dan ada istilah khulu. Jadi talak itu ada 2, ada talak roji dan ada talak bain. Jadi itu adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh melampaui batas terhadap ketentuan yang disebutkan itu, karena diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ini adalah sebagai aturan yang wajib kita taati. Istri tidak boleh menyimpan rahasia di dalam rahimnya dalam rangka untuk kepentingan duniawiyah. Saking bencinya kepada suaminya, kemudian dia saking bencinya kepada suaminya, dia hamil, tidak dibilang hamil, sehingga menikah sama orang lain. Kasihan anak yang tidak berdosa yang dilahirkan dari pernikahan yang kedua tadi itu. Itu yang kemudian dilarang oleh agama. Bahkan suami istri itu ada yang mengolor-ngolor masa iddahnya dalam rangka untuk mendapatkan nafkah dari mantan suami roji'iyahnya. Dan itu tidak boleh. Makanya Allah menunjukkan jikalau dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka tidak boleh menyimpan rahasia dalam rahimnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa tikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Nalika wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.